Kampung Misteri selalu tampak tenang dari luar. Namun belakangan ada satu masalah yang menyusup perlahan. Utang dan janji manis yang berubah menjadi jerat. Datanglah Bang Jaka, seorang rentenir dari kampung sebelah yang melihat peluang dari kebutuhan warga di Kampung Misteri. Wah, lumayan ini yang udah ngutang. Warga Kampung Misteri emang banyak yang bisa diakal-akalin. Gampang cair sih, tapi bunga kan semakin bertambah. Oke, sekarang saatnya cari nasabah baru. Yuhu. Permisi Bu, ini uangnya jatuh tadi. Siapa sih tuh? Maling. Saya teriakin maling nih ya. Saya ini cuma ngembaliin uangnya yang jatuh loh. Masa saya ngambil uang 5.000 aja? Oh, saya kira maling. Saya gak akan mempersilahkan kamu masuk loh ya. Enggak kok Bu. Duitnya tinggal 5.000 aja dah Bu. Iya Mas, jadi Masnya ini siapa ya? Ini loh Bu, kebetulan saya ketemu ibu ini. Saya itu dari Baling. Hah? Baling? Iya Bu, ini saya ngobrol dengan siapa ya? Walah, cek formale Mas. Saya ini Menu, sang legenda Kampung Misteri. Weh, ngeri kali Ibu Menu ini. Jadi Baling itu adalah bank keliling Bu. Ini kan pas banget Bu Menu, sepertinya akhir bulan. Gak ada uang, barangkali saya bisa minjemin. Gak apa-apa loh Bu Menu. Loh, rentenir toh ini, ha? Bukan Bu, cuma suka minjemi uang aja. Halah, saya tahu ini. Kayak di film TV, nanti utang terus bunganya semakin banyak. Loh, jangan salah Bu. Di Baling kita itu bunganya kecil, apalagi di bulan pertama. Ya jelas, wong bulan pertama tok. Selanjutnya ya nuai. Gak mau saya Mas. Mas itu siapa toh? Bang Jaka Bu. Jadi gak mau nih. Walah bang, wajah kayak mas-mas gini kok ada titel banknya. Gak maulah aku. Loh, nanti nyesel loh Bu. Saya bilang gak mau ya gak mau. Kok ngotot, saya lempar sendal loh. Aduh, dasar mama stres. Penolakan Bu Menu tak membuat Bang Jaka mundur. Ia justru mencari target lain. Bu Ratna, warga yang telah menunggak hutang selama 3 bulan menjadi pelampiasan. Dari situlah cara penagihan Bang Jaka yang kasar perlahan membuka mata warga Kampung Misteri. Bu Ratna, keluar sebentar. Wah Bang Jaka, ada apa ya? Hutang situ itu udah jatuh tempo. Bayar sekarang. Bunganya semakin gede loh kalau gak dibayar Bu. Waduh Bang Jaka, kita kan sepakatnya minggu depan. Lagian bunganya kenapa nambah terus sih? Hah? Siapa yang bilang versi itu? Saya ini ada catatan loh. Tapi Bang, bulan kemarin katanya bunganya cuma 2% aja. Ini kok makin kesini malah jadi 15% ya. Jauh banget loh Bang. Bu Ratna ini gak baca sampai habis ya? Wong ada tulisannya. Semakin nambah bulan, ya semakin bertambah bunganya. Makanya dibaca. Lah kemarin Bang Jaka bilang kok awal bulan bunganya 2% aja. Lah, itu kan emang 1 bulan awal. Kalau gak bisa bayar ya bilanglah dari awal. Pokoknya saya gak mau tahu. Itu perhiasan saya ambil dulu buat jaminan. Jangan Bang Jaka, itu perhiasan satu-satunya yang saya punya. Alah, urusan apa aku ha? Gak bisa bayar ya risiko. Loh, Bu Ratna, ada apa kok nangis gini?
Ini Bu Menu, perhiasan saya diambil sama rentenir. Gara-gara saya hutang nunggak 3 bulan ini. Loh, kok bisa sih Bu? Mana ada peraturan diambil dengan paksa gitu? Apa Bu Ratna menandatangani sebuah perjanjian? Enggak ada Bu. Itu cuma saya ngasih KTP dan janjinya itu bunganya cuma 2%. Nyatanya ini sampai 15% Bu. Loh, kurang ajar tenan rentenirnya. Waduh Bu Ratna, lain kali jangan hutang ke rentenir gitu. Biar nanti saya urusnya Bu, tenang aja. Saya permisi dulu ya Bu Ratna, sabar. Iya Bu Menu, makasih ya. Waduh, itu pasti Bang Jaka nagih hutang. Pura-pura kesurupan aja deh. Assalamualaikum Pak Yon. Waktunya bayar utang nih. Siapa itu? Waduh, gak usah main-mainan kesurupan deh Pak Yon. Aduh. Aing macan. Hei, wahai setan yang merasuki, cepat bayar utangnya Pak Yono. Udah nunggak 4 bulan dan bunganya semakin bertambah loh. Utang apa? Saya itu nggak punya utang. Wes ayo tak Pak Yon, jangan main ginian. Tuh cepat dibayar lah. Aing macan. Kalau gak mau bayar, aku acak-acak ini warung. Aku gak bercanda loh. Iya Bang Jaka, jangan dilempar. Aduh. Nah kan, sadar kan sekarang? Udah cepat Pak Yon, bayar. Udah 3 juta ini totalnya. Loh, kok banyak banget Bang? Kemarin perasaan saya utang cuma 1,5 juta loh. Sekarang kok malah 3 juta. Lah kan naik Pak Yon bunganya. Apalagi nunggak kayak gini. Loh, kemarin kan bilangnya bunganya dikit loh. Ada, udah, sini. Itu ada duit tuh, 500.000. Sini. Jangan Bang Jaka, itu buat modal puteran. Sis. Oke, tinggal 2,5 juta. Aku kasih 3 hari lagi ya. Awas kamu gak dibayar. Aduh, sial. Nyesel aku hutang ke rentenir gak jelas itu. Gak ngotak bunganya. Pak Yon, lihat menagih utang. Lihat menagih utang nggak tadi di sini? Siapa? Bang Jaka. Aduh. Iya, mana orang itu Pak? Mau apa sih Bu Menu? Utang ha? Mending jangan deh. Bunganya gak ngotak. Justru itu Pak, saya mau ngasih peringatan ke dia. Soalnya emasnya Bu Ratna itu diambil paksa. Lah, dipikir saya gak diambil paksa juga. Aduh. Loh, Pak Yono juga? Oh ya, itu piring dan gelas pecah gara-gara rentenir itu Pak. Ya iya, siapa lagi? Terus kemana dia sekarang ha? Gak tahu Bu. Aduh, udahlah, pergi sana dulu. Ya udahlah Pak Yon, sabar ya. Setelah berhasil menarik uang dari beberapa warga, Bang Jaka mulai percaya diri. Bukan sekedar menagih, kini ia berniat menjadikan kampung misteri sebagai ladang utang demi keuntungan yang lebih besar. Emang kampung misteri ini gampang sekali ya kena jebakan Batman. Dihitung-hitung ini udah hampir 10 nasabah. Masih kurang sih. Di RT 2 belum ya? Oke, gas lah. Langsung iming-imingi pencairan cepat, terus bunganya naik. Kali ini Bu Menu tidak datang sendirian. Melihat semakin banyak warga yang tertekan, ia mengajak mereka berkumpul untuk bersama-sama minta kejelasan pada Bang Jaka. Meski tidak memiliki utang, Bu Menu tak tega melihat warga diperlakukan semena-mena. Woi Jaka. Wih, rame nih.
bayar utang ya? Kok serentak banget? Jangan pura-pura polos kamu ya. Oh, kamu itu nipu warga kamu ya. Saya padahal udah bayar sesuai janji awal. Kenapa bunganya tiba-tiba naik 15%? Lah, situ sendiri yang gak baca sampai akhir. Resiko, Bu. Kalau gak sanggup bayar, ya masih ada perhiasan barang-barang di rumah itu yang bisa saya ambil. Iya, Bang Jaka itu bilangnya cuma 2% loh bunganya. Tua, si itu gak baca ya? Awal bulan aja cuma 2%, sisanya ya 15%. Bahkan kalau udah 1 tahun, ya naik 30%. Nih, lihat catatan saya. Utang, ya utang. Catatan, ikut catatan setan. Janjinya manis, belakangnya nyeki. Lah, salah siapa juga yang ngutang? Dih, kalian tuh sudah tanda tangan. Idi, tanda tangan apa ha? Pret. Hei, gembrot, si itu diam aja ya. Kalau nggak ada uang ya, mending diem di rumah aja. Oh, kurang ajar sama orang tua Jaka ini ya. Bu, sabar Bu. Perdebatan yang awalnya soal utang, kini berubah menjadi ancaman. Saat kata-kata tak lagi cukup, keberanian dan ketakutan bertemu di satu titik yang berbahaya. Jangan rame-rame ngancam aku ya. Berani kalian. Belum tahu saya ya. Bu Menu, mundur. Dia bawa linggis loh. Halah, tak hadapi sendiri warga sekalian. Tenang aja, linggis itu kalah sama sandal saya. Ini sandal berasal dari Yunani kuno abad ratusan tahun lalu. Wah. Waduh, Bu Menu selain suka drakor, ternyata suka terajin juga. Iya nih Pak Yon, orang suasana lagi tegang gini kok malah ngelantur. Ngelantur aja. Maju sini. Weh jangan takut, orang kayak gini tuh cuma kayak tok. Sok jago banget sih tuh. Maju sini, Brot. Sebelum kamu bonyok sama saya, perkenalkan dulu, saya adalah Bu Menu, sang legenda di kampung misteri. Ya. Berhenti, turunkan linggis itu. Pak Rion. Weh, siapa lagi nih? Kok ikut campur? Saya Rion, pengacara. Alah, ngaku-ngaku. Awas, kalau nggak mikir, ku pecahkan pala situ. Saya sudah panggil pihak yang berwajib ya. Jika Anda berani macam-macam dengan saya tidak segan-segan untuk menghukum lebih berat. Saya sudah tahu Anda bergerak secara ilegal, bunga di atas batas wajar, tidak ada perjanjian tertulis secara sah, dan sekarang kamu mengancam warga dengan senjata. Apalagi ada yang diambil secara paksa uang maupun properti rumah tanpa ada perjanjian juga secara hukum. Nah itu dengarkan Jaka, mau bohongi kita semua kamu ha? Sekarang mending serahkan diri Anda dengan baik-baik, karena bos Anda juga sudah kami amankan. Waduh, ada polisi. Bos juga udah ketangkep. Lari Jaka, ini kesempatan untuk lari. Toh juga udah untung kan? Wow, dasar gak tahu malu. Sudah Bu Menu, biar kami urus sisanya. Keserakahan sering membuat seseorang merasa kebal, terlalu sibuk menoleh ke belakang sampai lupa melihat jalan di depan. Dasar kampung misteri gampang dibodohi, mau aja dibohongin. Aku udah untung banyak juga. Bye-bye kampung misteri. Astagfirullah, Bang Jaka. Weh, kita tolongin ayo. Mampus, kena karma kan kau.
Bu Menu, Pak Rion, mari kita tolong dulu. Sudah, tenang warga sekalian. Saya dan aparat akan menanganinya. Kalian tetap di sini saja ya. Ya udah warga sekalian, biar Pak Rion yang urus kasus ini. Urusan properti atau hak yang diambil secara paksa, mungkin nanti kita konsultasikan sama Pak Rion bagaimana enaknya. Yang penting sekarang sudah tenang kembali. Iya Bu Menu, terima kasih loh. Lagi-lagi Bu Menu sangat berani melawan rentenir jahat ini. Iya loh Bu Menu, kami makasih banyak. Ais. Jangan gitu, malu saya ini Wow. Setelah kejadian itu, kampung misteri kembali seperti biasa. Bang Jaka tak pernah terlihat lagi. Warga pun mulai lebih hati-hati, karena janji manis tak selalu berakhir manis. Dan Bu Menu tetaplah jadi Bu Menu, yang ribut di depan tapi peduli di belakang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Dukung terus channel ini agar kami bisa menghadirkan kisah-kisah yang penuh makna untuk kalian.